Maka manusia boleh punya aturan, tapi Allah yang maha ngatur. Manusia boleh berencana, tapi isi ATM yang menentukan. Makanya saya nggak berani Pak buat aturan. Sebulan kemudian saya pengajian di Batam. Jamaah saya dari Singapura hadir ke Batam. Jam 12 siang harusnya boarding, sampai jam 9 malam tidak bisa berangkat. Maka disinilah kemudian Ibnu Athaillah mengatakan, mata waqafa matlabun anta tolibuhu birobika wala tayassara matlabun anta tolibuhu binafsika. Tidak akan pernah berhenti sebuah permintaan ketika permintaanmu kamu sandarkan kepada Tuhanmu, dan tidak akan pernah menjadi mudah sebuah permintaan ketika kamu percaya dengan kemampuanmu. Yang pengen saya sampaikan apa? Manusia itu memang tidak bisa apa-apa, Allah itu yang bisa apa-apa. Sebesar apapun kemampuan manusia, kalau Allah tidak mengizinkan tidak akan pernah terjadi. Tapi sebaliknya, sesulit apapun sebuah persoalan, tetapi ketika Allah menghendaki menjadi mudah. Coba, tidur itu kan perkara sepele, tapi berapa banyak orang yang tidak bisa tidur? Di atas kasurnya tebel, selimutnya anget, baca doa, bismika Allahumma ahya wa bismika amut, tetapi matanya nggak merem-merem. Tapi heran saya apa bapak-bapak ini, kalau di atas ranjang mau tidur baca doa nggak tidur-tidur, tetapi kalau khutbah Jumat, mendengarkan khutbah Jumat nggak baca doa, tidur. Makanya kalau saya ditanya obat tidur yang paling mustajab adalah khutbah Jumat. Makanya kalau saya ngaji begini ibu-ibu tidur nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau saya lagi ceramah bapak ibu tidur nggak apa-apa, itu nikmat. Tidur saja nggak apa-apa, cuman kebangetan. Imam Al-Ghazali mengatakan an-naumu akhul maut, tidur itu saudaranya mati. Maka kalau saya pidato Anda tidur berarti Anda pengen cepat-cepat mati. Manusia tidak bisa apa-apa Pak. Jangan klaim saya bisa, nggak bisa. Saya kasih contoh yang paling gampang. Saya sering ngaji kitab hikam Pak, maka saya senang dengan kata-katanya Ibnu Athaillah, itu menyenangkan menurut saya. Manusia itu tidak bisa apa-apa. Saya kasih contoh, kalau memang manusia itu bisa, seharusnya polisi itu rumahnya paling aman. Kenapa? Karena polisi itu pekerjaannya mengamankan rumah orang lain. Tapi nyatanya banyak polisi rumahnya kemalingan. Berarti polisi nggak bisa apa-apa, kecuali dibuat bisa oleh Allah Ta'ala. Kalau memang manusia itu bisa, seharusnya guru itu anaknya paling pinter. Kenapa? Karena guru itu pekerjaannya memintarkan anak orang lain. Tapi nyatanya banyak anaknya guru yang goblok. Berarti guru yang tidak bisa apa-apa. Kalau memang manusia itu bisa, seharusnya dokter itu badannya paling sehat, umurnya paling panjang. Kenapa Bapak Ibu? Karena dokter itu pekerjaannya menyehatkan orang lain. Ning nyatane dokter ya loro. Kuwi berarti dokter ya ora iso apa-apa. Maka ketika saya diundang Fakultas Kedokteran UGM, saya bilang, dokter ki goblok. Kenapa Gus kok dokter goblok? Jelas, kalau memang dokter itu pinter, kenapa setiap orang datang kok ditanya? Kan goblok. Sing pinter ki panitia, aku rung njaluk wis diwenehi, ki pinter banget gitu. Goblok. Setiap orang tanya, orang datang ditanya, Mas jenengan loro opo? Kan goblok. Yang pinter itu cuma satu Pak, dokter hewan. Nggak pernah ditanya, langsung disuntik. Orang no sapi teko ditakoni, sapi kamu sakit apa, itu nggak mungkin. Saya bilang gitu, dokternya marah. Kenapa kok ngangung-ngangung? Apa dibalik aku ngeson kamu ngaji di sini? Bahasanya kecil saja. Dokternya marah sama saya. Sing goblok iki ya wong Islam Gus. Kenapa dokter? Cetok, kenapa yang kentut bokongnya kok wudu yang dicuci mukanya? Saya jawab, dokter, kenapa orang Islam itu yang kentut bokongnya wudu yang dicuci mukanya? Sama dengan Pak dokter, kenapa yang sakit matanya kok yang disuntik bokongnya? Dokter pun itu tidak bisa apa-apa kecuali Allah membuat dia bisa. Kalau memang manusia itu bisa, seharusnya kuli bangunan itu rumahnya paling bagus. Kenapa? Karena kuli bangunan itu pekerjaannya membaguskan rumah orang lain. Tapi nyatanya banyak kuli bangunan nggak punya rumah.
Itu artinya apa? Manusia memang tidak bisa apa-apa, Allah yang bisa apa-apa. Maka saya bersyukur semalam itu ternyata Allah mengizinkan saya terbang menggunakan SV jam 20.00. Dan alhamdulillah tadi malam bisa landing di Jeddah pukul 3.30. Saya nunggu koper sampai 5:30, subhanallah tidak keluar. Maka terima kasih Bapak Ibu, mudah-mudahan perjumpaan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya begitu bersemangat untuk bisa hadir karena ada bahasa di situ haulnya Gus Dur dan memperingati Harlah NU. Kenapa? Karena dulu alhamdulillah saya diizinkan oleh Allah bisa tabarukan selama 2 tahun di rumahnya Gus Dur tahun 2004 sampai 2006. Jadi saya banyak cerita-cerita lucu dari beliau. Maka saya bilang, orang yang matanya buta tetapi hatinya bisa melihat, di Indonesia itu yang paling terkenal cuman ada 2. Yang pertama adalah Gus Dur, yang kedua adalah si buta dari Gua Hantu. Itu orang yang matanya nggak bisa melihat tapi hatinya keren gitu. Pak Konjen tahu siapa yang digendong sama si buta dari Gua Hantu itu? Masa kamu munyuk kayak gitu. Bapak Ibu rahimakumullah, salah satu yang saya pahami dari sosok Gus Dur adalah bahwa beliau itu sering menyelesaikan masalah tanpa masalah. Dan ini menjadi karakter rata-rata kiai NU. Kiai-kiai NU itu menyelesaikan masalah tanpa harus teriak-teriak keras-keras, tanpa harus marah-marah dan lain sebagainya. Saya kasih contoh sebelum ngomong Gus Dur. Bapaknya Gus Mus itu namanya Mbah Bisri Mustafa. Mustafa Bisri punya anak Bisri Mustafa, cuma dibolak-balik saja. Kebetulan di rumahnya Gus Mus itu jalannya juga jalan Mustafa Bisri. Satu ketika ada orang Cina Islam, bapaknya Kristen, meninggal dunia. Anaknya yang Islam ini matur sama Mbah Bisri Mustafa, Pak Kiai, bisa enggak bapak saya disolatkan jenazahnya? Padahal agamanya Kristen tapi anaknya Islam. Kalau Mbah Bisri menjawab tidak bisa, maka yang terjadi barangkali salah paham, kon nyolatke ra gelem. Mbah Bisri mengatakan, udah nanti kita solatkan. Begitu datang ke rumah duka pas waktu sholat duhur, akhirnya apa yang dilakukan oleh Mbah Bisri? Mbah Bisri sholat di depan jenazah Kristen, tetapi sholatnya adalah sholat duhur. Selesai sholat ditanya sama anaknya, Pak Kiai, kok sholat jenazahnya beda kayak sholat biasanya? Apa jawaban Mbah Bisri Mustafa? Iya mas, beda. Kenapa? Karena ini paket khusus. Itulah Kiai NU. Kalau di Bangkalan ada kiai terkenal yang Madura, ini harusnya tahu ini. Ketua panitia tadi Madura ini kayaknya ini. Madura itu pokoknya setiap tanah kosong adalah tanah Tuhan. Namanya Syekh Ahmad Khalil Al-Bangkalani. Dikatakan Al-Bangkalani karena tempatnya di Bangkalan. Kalau dulu di Mekah itu ada 2 kiai kondang dari Indonesia, namanya Syekh Khotib Al-Minangkabawi karena dari Minangkabau, sama Syekh Soleh Mahfud Atarmasi, Syekh Mahfud Atarmasi karena orang Termas Pacitan. Bedanya Ahmad Khotib itu punya murid namanya Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis. Syekh Mahfud Atarmasi itu punya murid namanya Hasim As'ari. Maka yang satu pulang ke Indonesia jadi Muhammadiyah atas Ahmad Khotib Al-Minangkabawi, dari Mbah Syekh Mahfud Atarmasi menjadi Nahdlatul Ulama. Atarmasi karena orang Termas. Syekh Nawawi Al-Bantani karena orang Banten. Kalau di Semarang ada gurunya Mbah Hasim, ada gurunya Mbah Muhammad Darwis, namanya siapa? Syekh Soleh Darat Asamarongi. Termasuk yang ngaji di sini adalah Raden Ajeng Kartini. Ibu-ibu tahu siapa nama asli Raden Ajeng Kartini? Nama aslinya adalah Harum. Buktinya apa? Putri Indonesia, harum namanya. Bu, ibu-ibu muslimat ngefans nggak sama Kartini? Kartini itu anaknya siapa, Pak? Kartini itu anak ketiga dari Bupati Jepara. Dan Kartini itu merupakan istri ketiga dari Bupati Rembang. Artinya apa? Raden Ajeng Kartini adalah ibu yang pro dengan poligami.
Kalau ibu-ibu di Jeddah ngefans dengan Raden Ajeng Kartini, berarti ibu-ibu siap-siap di poligami. Saya bilang sama istri saya, langsung istri saya bilang, ya udah Pak, ya udah Pak, kalau gitu saya nggak ngefans dengan Raden Ajeng Kartini katanya. Tapi alhamdulillah Pak Konjen, istri saya siap untuk dimadu. Abah, saya siap dimadu. Syaratnya apa? Asalkan Abah mau diracun, mau darah kurasito. Perempuan itu lupa kok, laki-laki itu kan imam, perempuan itu makmum. Yang namanya makmum harus manut dengan imam. Dan sebagai makmum Anda harus paham, imam yang baik adalah yang diikuti oleh banyak makmum. Makanya imam satu makmum satu sama imam satu makmum empat, lebih bagus imam satu makmum empat. Setuju ibu-ibu? Saya bilang, orang yang punya istri satu sama istri empat sama istri dua saja, itu masuk surganya dahuluan mana? Yang punya istri dua Pak. Yang punya istri dua masuk surga duluan, diprotes sama yang punya istri satu. Malaikat, kenapa dia masuk surga duluan? Lah iya, dia istrinya dua kok. Emangnya kenapa? Berarti dia takut dengan Allah. Yang punya istri satu protes, saya juga takut dengan Allah. Apa kata malaikat? Enggak, kamu enggak takut dengan Allah, tapi kamu lebih takut dengan istrimu. Ayo hati-hati. Sama kalau saya ketemu kawan-kawan saya Muhammadiyah, Bu, sama kalau saya ketemu kawan-kawan saya Muhammadiyah di Jogja itu, orang NU sama orang Muhammadiyah itu Mas, kenapa Gus? Masuk surganya duluan orang NU. Memangnya kenapa? Jelas, karena orang Muhammadiyah percaya dengan pemerintah. Maksudnya apa? Muhammadiyah itu kan mengharamkan rokok, gara-gara takut dengan peringatan pemerintah, rokok itu membunuhmu. Kenapa orang NU masuk surga duluan? Karena orang NU tidak percaya dengan peringatan pemerintah, maka NU tidak mengharamkan rokok. Karena orang NU percaya yang membunuh itu bukan rokok, tapi malaikat Israel alaihi salam. Makanya orang NU ngerokok saja pakai dalil. Apa dalilnya? Ni'matul udud ba'da dahar, gitu kan. Mbah Soleh Darat asam marongi, dikatakan asam marongi karena orang Semarang. Yang paling nggak enak besok Habib Syekh kalau meninggal, Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf Asolole, karena orang Solo. Solole. Mbah Ahmad Khalil itu ada jamaahnya yang meninggal. Saya ingin mengatakan iki loh, kiai-kiai NU ini nyantai-nyantai gitu loh Pak, nggak sepanang, nggak panas dan lain sebagainya. Maka sifat itu yang harus kita contoh. Ada jamaahnya Mbah Ahmad Khalil ini meninggal. Mbah Ahmad Khalil sedang ngajar, Mbah, jamaahnya ada yang meninggal minta ditalkin. Ya, tapi nggak usah lama-lama. Kenapa Kiai? Karena saya baru ngajar. Akhirnya dia datang kepada almarhum. Begitu nyampe jenazahnya, bagaimana talkin yang dibaca oleh Mbah Syekh Ahmad Khalil Al-Bangkalan? Kan kalau bahasa kita lakinu mau takum biqauli la ilaha illallah. Mbah Ahmad Khalil nggak itu Pak. Begitu jenazah didatangi sama Mbah Ahmad Khalil, beliau bilang, hei almarhum, kowe engko lak ditakoni karo malaikat munkar nakir, jawaban isih nunggu Mbah Khalil. Ini tradisi Kiai NU Pak, santai. Ada lagi di Kudus namanya Raden Asnawi, Kiai Asnawi, yang membuat pondok pesantren namanya Asnawiyah. Ini juga sama. Suatu ketika dibohongi oleh jamaahnya orang Cina, Kristen. Apa? Dikasih hidangan daging, ternyata daging babi. Begitu selesai dimakan sama Mbah Raden Asnawi, Cinanya pengen mempermalukan Mbah Raden Asnawi. Pak Kiai tahu nggak di hadapan jamaah banyak ini, tadi daging apa yang Anda makan? Jawaban Mbah Asnawi apa? Setahu saya daging sapi. Apa jawaban orang Cina ini? Salah Kiai, yang Anda makan itu adalah daging babi. Inginnya orang ini apa? Membuat malu Mbah Asnawi. Apa jawaban Mbah Asnawi? Subhanallah, bono daging asu enak toh gitu. Karena dia nggak tahu kan tidak menjadi haram Pak. Matur nuwun yo le, gara-gara kowe ngapusi aku iso ngrasake daging asu. Ini menjadi hasanah kiai-kiai NU. Makanya
Contoh-contoh dan uswatun hasanah seperti ini seharusnya kita contoh, sehingga menyikapi apapun tidak dengan kemarahan. Dan ini yang diajarkan oleh almarhum Gus Dur. Bagaimana kemudian Gus Dur itu menyelesaikan masalah tanpa masalah hanya dengan menggunakan ketawa ketiwi, sebagaimana diajarkan oleh Abu Nawas. Abu Nawas itu Pak, pernah tetangganya selamatan, Abu Nawas gak diundang. Apakah dia marah? Enggak. Begitu tetangganya selamatan, Abu Nawas cari selendang, kemudian joget-joget di hadapan yang punya hajat. Sehingga kemudian apa yang terjadi? Bleduknya mlebu omahe sing duwe selamatan. Yang punya rumah marah. Abu Nawas ditanya, "Hei Abu Nawas, kowe iki wong tuwa apa cah cilik?" Dijawab sama Abu Nawas, "Lah miturut jenengan ya wong tuwa." Apa jawaban Abu Nawas? "Lah wong tuwa ngopo ora mau undang selamatan?" Ini menjadi nilai-nilai yang hari ini hilang dari Indonesia itu. Makanya kemarin saya YouTubean dengan kawan saya Deddy Corbuzier, yang dia mengatakan kepada saya, "Gus Miftah, doakan saya OTW masuk Islam." Jadi Deddy Corbuzier itu sedang belajar Islam dari saya dan Cak Nun. Dia mengatakan, "I want to learn about Islam but just from 2 person." Saya pengen belajar Islam hanya dari 2 orang. Saya tanya, dari siapa? From you and Cak Nun. Kenapa? Karena menurut saya ini adalah Islam yang ramah, bukan Islam yang marah-marah. Ada seseorang namanya Coki dan Muslim membuat stand up komedi masak daging babi dimasak dengan kurma. Kalau Bapak Ibu pernah lihat di YouTube. Gara-gara stand up ini Coki dan Muslim itu diancam mau dibunuh, Pak. Penistaan agama. Subhanallah. Akhirnya dia sambat sama Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier telepon saya, "Bisa nggak kita menjawab ini dengan santai?" Saya jawab bisa. Saya ditanya, "Apakah masak babi dengan kurma itu melecehkan agama?" Saya jawab enggak. Melecehkannya di mana? Pertanyaan saya, sejak kapan benda mati itu punya agama? Seolah-olah kalau babi itu Kristen, kalau kurma itu Islam. Saya tanya sama Bapak Ibu yang tinggal di Mekah, di Arab, apakah yang makan kurma itu hanya orang Islam, Pak? Enggak. Orang Timur Tengah yang beragama Majusi, Nasrani juga makan kurma. Pertanyaan saya, apakah yang makan babi itu hanya orang Kristen? Enggak. Wong Islam ya oke, tapi ndelik-ndelik. Saya bilang ini tidak menistakan. Cuman memang ada konten yang menyinggung umat Islam. Apa Gus? Gara-gara kamu bilang bisa jadi kalau daging babi dimasak dengan kurma, maka cacing pitanya menjadi mu'alaf. Lah ini cangkem bosok, tak bilang. Cangkem bosok. Bagi kami umat Islam, daging babi itu diharamkan, baik ada cacing pitanya maupun tidak. Selama Al-Quran mengatakan haram, ya haram. Tapi kita menyikapinya terlalu berlebihan. Bapak-bapak tahu babi itu mengandung apa? Pasti jawabannya mengandung cacing pita. Salah, Pak. Babi itu mengandung anaknya, karena nggak mungkin mengandung yang lain. Maka dulu Gus Dur pernah bilang sama saya begini, terlalu naif kalau kemudian kita itu tidak bisa menghormati orang lain hanya gara-gara perbedaan yang ada. Pesantren saya itu, Pak, itu di lingkungan orang Nasrani. Tetangga saya itu 70% Nasrani. Jadi selatan rumah saya itu pendeta, utara rumah saya itu kuburan. Maka selamanya saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Kuburan soalnya, Pak. Setiap malam Ahad Pahing saya mujahadah di pondok Istighosah Dzikrul Ghafilin. Jamaah yang datang minimal 10.000 orang. Dan Anda tahu siapa yang bantu saya konsumsi masak? Tetangga saya Nasrani. Yang bantu parkir tetangga saya Nasrani. Bahkan ketika hari raya Idul Fitri yang pertama kali datang mengucapkan minal aidina wal faizin, itu orang Nasrani. Lah saya bikin YouTubean ini sama Deddy Corbuzier, dionekke meneh. Haram. Orang Kristen kok ngomong minal aidin wal faizin. Pertanyaan saya, minal aidin wal faizin ku hadis apa ayat toh? Itu kan bukan hadis, itu bukan ayat. Sama halnya ketika saya ngaji di Jakarta, saya bilang hubul waton minal iman. Ada orang protes, itu hadis riwayat siapa? Lah kowe iki goblok, itu bukan hadis. Itu kaulnya Mbah Hasyim Asy'ari. Akhirnya saya jawab,
hadis riwayat Muslim. Saya guyoni, buktinya apa? Saya jawab, emangnya ada hadis riwayat non Muslim? Ora ono, kabeh Muslim. Jadi kadang-kadang begini ya, semangat keislaman kita itu kadang-kadang tidak ditunjang dengan ilmu yang pas, ilmu yang benar. Makanya kadang-kadang setiap yang Arab itu dikira Al-Quran. Lucu lagi, saya punya santri di Jogja, di Indonesia itu penyanyi dangdut, ikut ngaji sama saya, namanya Via Valen. Via Valen tuh ngaji sama saya. Dia bilang sama saya begini, "Bah, kenapa Nduk? Saya pernah di demo sama orang gara-gara nyanyi Din As-Salam di panggung dangdut dengan pakaian yang agak terbuka. Kenapa? Katanya itu solawat. Sejak kapan Din As-Salam itu menjadi lagu solawat? Itu qasidah Arab tapi bukan solawat. Jadi ibu-ibu muslimat ngising ning toilet nyanyi itu nggak apa-apa. Duduk di toilet sambil nyanyi itu, boleh. Wong itu bukan solawat kok. Itu kan qasidah bukan solawat. Jadi kalau ibu-ibu muslimat nyanyi itu di kamar mandi nggak apa-apa sambil ngising kilahatil out gitu kan, matakfi masa hah, itu bukan solawat kok. Sama halnya saya pertama kali membawa jamaah umroh yang tidak bisa ngaji sama sekali, masuk hotel di Madinah, nyetel TV, ndelalah bahasanya Arab, tangannya diangkat, amin amin, dikira doa. Begitu saya lihat ternyata apa? Berita pemerkosaan. Goblok, goblok. Saya itu geli kadang-kadang. Dulu Agnes Monica pakai rok ada tulisan Al-Mutahidah di demo. Agnes Monica menistakan Islam. Kenapa? Karena menulis Al-Quran di roknya. Al-Mutahidah itu kan persatuan. Dan ini sekarang lazim terjadi. Bagaimana kemudian egoisme kita itu gampang banget menyalahkan orang lain. Itu pula yang saya rasakan 4-5 bulan yang lalu ketika video ngaji saya di kafe viral di media sosial. Ketika saya sholawatan di sebuah klub di Bali, sholawat badar, itu demo saya Pak. Gus Miftah menistakan agama. Kenapa? Karena sholawatan bersama mbak-mbak yang berpakaian seksi. Saya bilang itu tidak seksi, cuman mbak-mbaknya salah kostum. Yang mbaknya itu tingginya 170 cm, pakaiannya cuma 40 cm. Saya tanya, mana larangan orang yang berbaju seksi untuk saya sholawat di kafe? Larangannya mana? Nggak ada. Bahkan saya dibilang anjing, saya dibilang kafir, saya dibilang melecehkan agama. Bahkan yang paling kasar, saya ketika ada acara di Trans 7 itu ditanya, yang paling menyakitkan apa Gus tuduhannya? Saya dibilang dajjal. Dia tanya, marah nggak Gus Miftah dibilang dajjal? Saya jawab enggak. Kenapa Gus? Emangnya ada dajjal ganteng? Oh no. Dajjal ki yang ngini ki lah orang-orang. Lah, hal-hal seperti ini kemudian hari ini marak Pak di Indonesia. Saya nggak usah ngomong politik lah, ini saja loh, hal-hal sepele seperti ini, menyalahkan orang lain, ngejustify orang lain itu salah, kita yang paling benar, ini lagi marak di Indonesia. Maka kemudian muncul apa? Persekusi, mengintimidasi dan lain sebagainya. Maka Gus Dur mengatakan, tidak usah orang itu mengenal agamamu, selama kamu berbuat baik, maka kamu akan dikenal oleh manusia di sekelilingmu. Yang dijual apa? Nilai kemanfaatannya. Orang urusan agamamu ki apa, selama awakmu berbuat baik maka kamu akan menjadi terkenal di alam langit. Dan ini saya buktikan. Lingkungan saya Nasrani nggak ada masalah. Saya dijemput sama pendeta, diajak piknik ke Parangtritis, naik bis. Begitu saya naik bis saya bilang bismillah. Diprotes sama pendeta, salah Gus Miftah, ini bukan bismillah tapi bis kota. Oh cangkemmu apa? Begitu di jalan hujan lebat, patir-petir, beledek, nyambar-nyambar, diar, pendetanya bilang haleluya, haleluya. Saya protes, salah pendeta, itu bukan haleluya tapi halilintar. Begitu nyampe pantai, saya pakai sarung nggak pakai sempak, anginnya banter, saya turun dari bis, wut, sarung saya membuka. Pendetanya bilang wow. Saya bilang sama pendeta, salah pendeta, ini bukan wow tapi alif, tak bilang.
Jadi apa Pak? Menyelesaikan masalah dengan guyonan itu menjadi ciri khas kiai-kiai NU, menjadi ciri khas kita. Nggak usah menyelesaikan masalah dengan masalah yang baru. Maka kemudian hikmah dari saya di demo di Indonesia itu apa? Banyak orang Indonesia yang marah, tapi saya dihargai oleh media internasional. Reuters dari Inggris datang ke pondok saya, TV Jerman, TV Australia. Bahkan kemarin saya pengajian di Belanda itu gara-gara melihat aktivitas saya ngaji di dunia malam. Saya besok ini dapat undangan dari Texas, Boston, dan New York, komunitas muslim yang ada di Amerika. Gara-gara mereka melihat saya pengajian di lokalisasi. Bulan Ramadan besok saya mendapatkan undangan dari Sydney dan Canberra, Australia. Itu gara-gara melihat saya pengajian di lokalisasi. Saya ditanya, sajane pengajian di kafe dan di lokalisasi gimana toh Gus? Saya jawab, Anda nggak tahu Pak Kiai. Kenapa Gus? Itu pengajian paling menyenangkan sedunia. Kenapa Gus? Iya, karena ngajinya berpahala, matanya bervitamin. Subhanallah. Santai-santai saja deh. Saya ditanya, alasanmu apa? Yang bela saya itu siapa Pak? Maulana Al-Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Lanjutkan Kenapa Bah? Kamu itu bengkel. Yang namanya bengkel itu ya kadang-kadang bajunya kotor. Maka saya dibilang apa? Matamu itu pengajian di kafe zina mata. Waduh. Saya bilang kalau cuma lihat orang seksi, nggak usah di kafe. Di jalan, di mall sekarang banyak cewek-cewek pakaiannya modelnya SMS. Apa itu SMS? Silite metu sedidik. Banyak lah itu. Alasan saya apa? Saya bilang Gus Dur dulu itu tahun 2004 pernah bilang sama saya begini. Semua usaha yang mendapatkan legalitas dari pemerintah itu berhak menjalankan usahanya tanpa mendapatkan gangguan dari pihak manapun. Dan saya sepakat itu. Kafe-kafe yang saya ngaji itu rata-rata legal Pak, mendapatkan izin dari pemerintah. Artinya apa? Kalau kemudian ini salah, yang salah bukan kafe tapi pemerintah yang mengizinkan, maka saya mau masuk. Saya bilang yang butuh kenal Allah itu tidak hanya kita. Makanya Al-Quran mengatakan ud'u ila sabili rabbik. Menyeru itu kepada siapa? Kepada orang yang belum kenal kepada Tuhan untuk menjadi kenal dengan Tuhan. Kalau saya ngaji dengan Bapak Ibu, Anda sudah kenal Tuhan, saya nggak perlu ngaji dengan jenengan. Tapi kalau di kafe itu banyak yang lupa dengan Tuhan. Maka saya bilang sama anak-anak dunia malam, Allah menciptakan Miftah tidak untuk menjadi orang terkenal, tapi untuk mengenalkan Allah kepada mereka yang belum kenal Allah. Kan begitu. Apakah mereka nggak pengen kenal Allah? Pengen banget Pak. Dulu awalnya itu setiap malam Jumat saya sholat di tempat prostitusi. Sampai malam ke-7 saya mau dibunuh sama orang, sudah ditodong pistol mau dibunuh. Saya kemudian mampu menjelaskan sampai akhirnya mereka menerima. Dan ternyata apa? Ketika saya sholat tahajud, mbak-mbak PSK yang mendengarkan saya ngaji itu nangis Pak. Saya waktu itu batin, lonte krungu wong ngaji kok iso nangis. Itu berarti apa? Di dalam hatinya ada Allah. Maka saya bilang sama anak-anak kafe, saya dulu di Jakarta itu melihat pameran akik. Ada batu akik yang ada tulisan Allah di dalamnya. Waktu itu ditawar berapa Pak? 3 miliar. Lah saya bilang sama mereka, batu akik yang ada tulisan Allah harganya 3 miliar. Bagaimana kemudian ketika hatimu ada Allah, harganya berapa? Tak terhingga. Maka saya bilang sama mereka, nah, orang baik itu punya masa lalu dan orang jelek pasti punya masa depan. Kan begitu Pak. Yang menjadi persoalan itu apa? Kita sering menjadi Tuhan sendiri gitu loh. Betul apa tidak? Saya wawancara di RCTI, ada ulama Wasekjen MUI waktu itu mengatakan kepada saya, yang Anda lakukan itu memalukan katanya. Anda dakwah di tempat yang kurang tepat, memalukan. Jawaban saya sederhana Pak, Pak MUI, lebih memalukan mana ketika MUI melihat maksiat tidak memberikan solusi apapun. Mendingan saya ono solusi. Kamu makan uang haram katanya, Anda salah. Saya masuk kafe dimanapun, saya beli tiket sendiri, saya cari hotel sendiri. Bahkan setiap 3 bulan saya membagi mukena dan sajadah kepada para PSK.
PSK itu saya kasih sajadah, saya kasih mukena. Mereka tanya sama saya begini, ikhlas gak Gus? Ikhlas, syaratnya apa? Pakai untuk sholat, ojo ngelemek. Aku yang ngono toh. Dan kalau saya ngaji itu Pak, pulang itu kan ngelewati kamar-kamarnya mbak-mbak PSK itu. Mereka bilang, monggo Gus mampir. Ya Allah, itu kan. Saya bingung. Saya andilau antara dilema dan galau gitu. Arep mampir engko diperkosa. Orang diperkosai mapan aku. Maka kemudian apa? Orang-orang dari luar negeri itu kemudian datang ke tempat saya, dari Belanda, dari Inggris, dari Jerman. Mereka mengatakan apa? Kami menemukan bentuk wajah Islam yang baru. Bentuk wajah Islam yang baru. Islam yang ramah. Yang menurut kami Islam itu marah, penuh dengan radikalisme, penuh dengan kekerasan. Ternyata ini bisa. Agama yang berkaitan dengan norma dan etika bisa diterima di tempat maksiat. Ini kan satu fenomena yang menarik Pak. Bisa diterima oleh PSK. Kalau saya ditanya sama jamaah saya itu PSK itu pekerjaannya apa toh Gus? Dodol kroto. Jadi saya dulu ada tetangga cantik, tiap hari bajunya baru. Saya tanya, bapakmu pejabat? Bukan. Bapakmu orang kaya? Bukan. Kok kamu bisa beli baju baru? Enggih Gus, wong kula dodolan. Kowe dodol apa? Kroto. Saya mikir kok dodol kroto iso sugih ki ngopo? Akhirnya saya ke pasar Ngasem. Pak, kroto iki napa? Oh alah Gus, kroto niku pakan manuk. Jadi ternyata mbaknya ini bisa kaya karena dodolan pakan manuk. Oh alah kere ya. Dan ini saya kembangkan Pak. Saya kemudian bangga, ternyata apa? Ini dilihat oleh dunia. Bahwa hanya gara-gara saya ngaji di kafe itu bisa membuktikan kepada dunia bahwa Islam itu ramah. Rahmatan lil alaminnya kelihatan. Tidak perlu dengan marah-marah. Tidak perlu dengan teriak-teriak. Dulu setiap kali saya masuk kafe mau ngaji di jalan teriak-teriak, Allahu Akbar, bubarkan kafe. Nggak akan bisa Pak. Umur kemaksiatan, umur prostitusi itu adalah bisnis yang paling tua sedunia. Jadi orang jualan kroto itu sudah lama, dari awal dunia itu sudah ada. Dodol kroto itu. Kalau kita hanya teriak-teriak Allahu Akbar, bakal rampung. Saya ngaji di lokalisasi, ada orang teriak-teriak Allahu Akbar. Langsung saya keluar, saya jawab, Sami Allahu liman hamidah. Malah sopirku jawab, Robbana walakal hamd. Makanya kemudian apa? Dalil yang paling terkenal di kalangan orang ahlus sunnah wal jamaah jam'iyah Nahdlatul Ulama adalah al-muhafadhatu alal qadimi sholeh wal akhdu bil jadidil aslah. Saya dulu punya keberanian, kenapa? Karena saya punya guru seperti Gus Dur. Ketika saya udah ngaji beberapa tahun, saya sowan sama beliau. Saya punya aktivitas seperti ini Kiai, lanjutkan le, nggak apa-apa. Itu bagus. Dan nilai-nilai humor yang hari ini sering saya sampaikan ke bawah karena contoh yang saya dapatkan dari Gus Dur. Gus Dur ini apa toh kadang-kadang mengolok-olok dirinya sendiri kok. Kamu tahu nggak Miftah? Apa Kiai? Dulu saya jadi presiden, itu Monas siaga 1, Jakarta siaga 1. Kapolri turun, Panglima TNI turun, helikopter turun, tank turun sekitar Monas. Loh, emangnya ada apa Kiai? Ketika Anda presiden kok Jakarta siaga 1? Iya, semuanya ketakutan. Kenapa Kiai? Karena saya latihan nyetir katanya. Takut nabrak katanya. Jadi orang kayak Gus Dur itu memalukan dirinya sendiri, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Saya dapat cerita ada lagi. Ada orang Cina mu'alaf. Tanya sama Gus Dur, saya harus gimana Kiai? Sudah kamu sholat. Saya belum bisa, kamu makmum. Caranya gimana? Apapun yang dilakukan oleh imam kamu manut. Imamnya berdiri kamu berdiri, imamnya makmum, imamnya sujud kamu sujud. Bener Pak, sholat di belakang imam. Rakaat pertama nggak ada masalah sampai sujud kata Gus Dur. Imamnya ini kakinya nggak bisa ditekuk. Akhirnya apa? Mancal ndasi Cino ini mau kan. Lah Cino ini mikir, oh wong sholat ini pancal-pancalan gitu. Akhirnya pancal ndasi kancane sing mburi. Yang dipancal misuh, oh dancuk Cino ini gitu.
sholat kok mancal-mancal. Begitu rakaat kedua yang dipancal kepalanya sama Cina ini mikir, jarene wong Cina kira sunat dirogoh sarunge Pak itu kan. Nak Cina ini mikir, oh ala wong sholat ki rogo-rogoan itu. Akhirnya ngerogoh sarunge imam itu kan. Saya kadang-kadang heran, logikanya Gus Dur itu dapat ceritanya dari mana saya nggak paham. Makanya Abu Nawasnya Indonesia itu ya Gus Dur itu. Bahkan saya punya guyonan dengan almarhum Ki Ento Susmono. Kebetulan dia jamaah saya, almarhum Ki Ento Susmono Bupati Tegal. Gus Dur itu kan ketika meninggal sampai bertahun-tahun jenazahnya nggak ditanya oleh malaikat munkar nakir. Gara-gara apa? Makamnya nggak pernah sepi. Jadi malaikatnya bingung, arnakoni kapan? Padahal yang dipahami itu kan kalau yang ziarah takziah sudah meninggalkan makam 7 langkah, maka munkar nakir datang. Ini makamnya Gus Dur ora tau sepi. Jadi malaikatnya gojag-gajeg. Arep takoni teko meneh, takoni teko meneh. Sampai bar 9 tahun setelah haul yang ke-9 makamnya rodok sepi, malaikatnya teko. Gus Dur ditanya, "Man rabbuka?" Apa jawaban Gus Dur? "Sampean tuh malaikat model apa?" Yang ditanya itu kan jenazah lawas, saya batang lawas gitu. Saya batang lawas. Akhirnya malaikatnya bingung, sidang Dewan Permalaikatan memutuskan Gus Dur nggak usah ditanya, dikasih stempel husnul khotimah. Lah Indonesia itu hari ini butuh Gus Dur baru yang tidak perlu marah-marah. Dulu saya punya kawan, alah Gus Dur ki lak ngaji atau nganggo dalil. Wali Songo mbiyen ki lak ngaji ora nganggo dalil, tapi isinya agama. Kenapa? Karena menyesuaikan dengan kemampuan manusia di sekelilingnya. Maka Rasulullah mengatakan khatibun nas biqadri ukulihim. Berbicara dengan manusia sesuai dengan kemampuan akalnya. Lah orang sekarang itu kan apa-apa takoke dalil. Wali Songo mbiyen ki ora nganggo dalil tapi agama iso ditampa. Wali Songo ki ngajari pejabat supaya tidak korupsi cukup dengan lagu judulnya Gundul-Gundul Pacul. Ngajari orang tentang toharoh cukup dengan lagu judulnya Seluku-Seluku Batok, Batoke Ela Elo. Mengajarkan soal kematian cukup dengan menggunakan lagu judulnya Turi-Turi Putih. Itu lagunya Wali Songo, Bu. Itu isinya tentang kematian, isinya dalil tapi dengan menggunakan lagu. Turi-Turi Putih. He sira kabeh tak tuturi, wong kuwi yen wis mati dibungkus kain kafan rupane putih. Kain kafan warnanya putih itu hukumnya wajib apa sunnah, Mas? Sunnah, nggak wajib. Jadi kalau kamu besok mati pengen kain kafan warnanya pink, nggak apa-apa. Paling malaikatnya batin, wow jatuh cinta nih gitu ya. Ibu-ibu muslimat besok pengen kain kafan mati warnanya ungu, nggak apa-apa Bu, malaikatnya paham, janda gitu kan, rondo iki gitu. Atau bapak-bapak pengen besok kain kafan warnanya hijau, Pak Konjen minta warnanya hijau, nggak apa-apa Pak, malah beneran. Lan jenengan meninggal kain kafan warnanya hijau, nggak mungkin ditanya sama munkar nakir Pak, soalnya apa? Dikira lontong. Kalau sekarang kenapa Pak? Enggak, ditanya dalil. Sampai saya itu mumet. Gus, saya mau tanya, kenapa sih kalau orang NU itu baca tahlil ndase kok diubah-ubah? Halah. Kaya ngono kok ditakoki. Kenapa kalau baca tahlil la ilaha illallah ndase diubah-ubahke? Orang NU kalau baca tahlil kan ndase diubah-ubahke, Pak. Iya kan? Ada yang mantuk-mantuk to afdhalu dzikri fa'lam anahu la illallah, la illallah. Ana sing miring afdhalu dzikri fa'lam anahu la illallah, la illallah. Ana sing kaya entung di lor ndi kidul iki ana. Afdhalu dzikri fa'lam anahu la illallah, la illallah. Sing kemayu ya ana lebay banget. Afdhalu dzikri fa'lam anahu la ilaha illallah. Mbah kaume kemayu iki. La ilaha illallah. Ana sing cepet banget. Afdhalu dzikri fa'lam anahu la illallah, la illallah. Sing mantep ya ana. Afdhalu dzikri fa'lam anahu la ilaha illallah. Ngono kuwi dadak ditakokke dalile apa? Oh alah cangkem. Saya ditanya, boleh nggak Gus baca tahlil dengan mengubah-ubahkan kepala? Saya bilang boleh. Alasannya apa? Njok ngopo wong das-dase
Ya nggak boleh itu kan ngobah, maca tahlil karo ngobahke ndase kancane. Lah kuwi ra oleh. Afdhalu dzikri fala manahu. La ilallah, la ilallah. Lah kuwi ra oleh wong pekok kuwi. Lah ndase dhewe njuk ngapa to? Ditanya lagi, saya ditanya sama Pak Amin Rais ini. Kebetulan saya dengan Pak Amin itu sama-sama prof. Amin Rais profesor, saya provokator. Alasannya apa Gus? Ya beda Pak. Maca tahlil ngubahke ndas karo ora ki ya beda. Lah ngubahke kepala itu sama orang bikin kopi, ana kopine, ana gulone, ana banyu panase, diaduk. Enak. Kalau kamu baca tahlil nggak ngubahke endas, padha karo gawe kopi, ana kopine, ana gulone, ana banyu panase tapi nggak diaduk, nggak enak. Ayo ibu-ibu pilih mana? Yang diem apa yang diaduk-aduk ibu-ibu? Loh diaduk-aduk. Lah mau menang ya ora krasa. Ya? Masa maca tahlil kok sepaneng? Afdhalu dzikri fala manahu. La ilallah. Ya ora kepenak. Yang biasa ngaduk-ngaduk kerasa kalau ya beda. Dulu Pak di Jawa Tengah itu Ansor sama Banser Bahsul Masail. Kalau orang NU kan nggak jauh-jauh dari Bahsul Masail. Bahsul Masail itu apa sih? Golek-golek perkara lah. Bahsul Masail itu golek-golek masalah. Ini lagi membahas apakah ada dasarnya orang membaca tahlil dengan ngobahke kepala. Begitu diskusi, Mbah Sirot Payaman rawuh. Mbah Sirot itu kan walinya Magelang. Mbah Sirot itu siapa? Mbah Sirot itu gurunya Mbah Khudori, pendiri pondok pesantren Api Tegarejo Magelang. Begitu beliau rawuh, ngersake unjukan kopi. Akhirnya beliau dibuatkan kopi. Begitu dikasih kopi diminum sama Mbah Sirot. Diminum sama Mbah Sirot. Begitu diminum ngerasake kopi enak. Mbah Sirot tuh gelengke kepala, enak gitu kan. Sampai kopinya habis setiap kali minum, enak kopinya habis Mbah Sirot pulang. Begitu pulang, Bahsul Masailnya ini tidak dilanjutkan. Kenapa? Sudah ketemu jawabannya. Jawabannya apa? Mau ngombe kopi ngrasake enake ngobahke endas, apa meneh maca tahlil sing luwih nikmat daripada ngombe kopi. Maka lumrah yen ngobahke endas. Padha karo jenengan bar kelon karo bojone kae lho. Enake. Ini loh Pak, cara-cara kiai kita terdahulu itu. Makanya nilai-nilai kemanusiaan seperti ini yang perlu kita pertahankan, yang kita perlu maksimalkan eksistensinya. Karena saya hari ini memahami apa-apa nang Indonesia ini dadi isu Pak, dadi masalah. Demikian juga dengan ajaran-ajaran Ahlussunnah wal Jamaah itu sekarang. Saya mau cerita Pak ya, ini mohon maaf kalau ada orang lain. Sekarang kan banyak bahasa begini Pak di Indonesia, ora penting NO-NO-an, sing penting Ahlussunnah wal Jamaah. Ini yang pengen saya sampaikan sebagai penutup. Ora penting NO-NO-an, sing penting Ahlussunnah wal Jamaah. Ini salah Pak. Arab Saudi itu dulu Ahlussunnah wal Jamaahnya kuat. Dulu kenceng, kuat. Kenapa sekarang di Arab Saudi itu minim? Karena Ahlussunnah wal Jamaah di Arab Saudi tidak ada organisasi yang membentenginya. Jadi keberadaan Nahdlatul Ulama itu untuk apa? Untuk mengawal keberlangsungan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau tidak ada organisasinya, lama-lama Ahlussunnah itu hilang kayak di Arab Saudi Pak. Pak Konjen barangkali perlu tahu ya, saya itu beberapa kali mendapatkan undangan dari syarikah dan pekerja yang ada di Arab Saudi, dan visa saya di Jakarta itu nggak pernah tembus Pak, nggak pernah bisa masuk. Karena apa? Orang Salafi Wahabi ini ketakutan, ini ada orang Ahlussunnah masuk ke Arab Saudi.
Saya 4 atau 5 kali pernah mendapatkan undangan dari Arab Saudi, beberapa perusahaan itu nggak pernah bisa masuk. Setiap sekali saya mengajukan paspor visa nggak bisa masuk. Dan hari ini di Indonesia rame, nggak usah NO-NO-an, yang penting ahlu sunnah wal jamaah. Itu cara menghancurkan pelan-pelan Jamiah Nahdlatul Ulama. Makanya di sini ada PCI NU itu bagus. Untuk apa? Dalam rangka mengawal akidah ahlus sunnah wal jamaah. Toh ahlus sunnah wal jamaah itu kan tidak menakutkan toh. Ajarannya tasamuh, tawazun, tawasud. Mengerikannya di mana? Toleran, tepo seliro. Saya itu orang NU yang pernah tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah 5 tahun. Dan gak ada masalah. Masalahnya cuma satu. Saya itu kan aslinya Ponorogo, lahir di Lampung, gede di Jogja. Puja Kesuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Kalau sopir saya itu Indo-Pakistan, bapaknya iblis, ibunya setan. Saya dari Jogja, dari Lampung tinggal di Jogja, nggak kuat ngekos pak. Akhirnya saya tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah. Waktu itu saya jadi James Bond, jaga masjid dan kebun. 4,5 tahun saya tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah, nggak ada masalah. Masalahnya cuma satu. Gara-gara saya tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah, saya kurus. Berat badan saya hanya 40 kilo. Kenapa saya ikut Muhammadiyah kurus? Soalnya Muhammadiyah belas ratau ono selamatan. Kere aku. Orang no mangan-mangan belas. Begitu saya pulang ke masjidnya orang NU, gara-gara saya nikah dengan orang NU, berat badan saya langsung naik 100 kilo. Kenapa saya jadi orang NU gemuk? Karena orang NU dikit-dikit makan. Yasinan mangan, tahlilan makan, solawatan makan, manakipan makan, istighosahan makan, tonggone loro njaluk didongake mangan, ndelalah sing loro mati mangan meneh gitu. 7 dino itu nganti rupane banser kaya besek tak kandhani mangan. Lah nilai-nilai seperti ini hari ini yang mau dihilangkan dari Indonesia, ajaran tasamuh. Maka dikit-dikit marah, dikit-dikit emosi, beda pilihan presiden ngamuk. Saya kemarin pengajian di Lampung, saya bilang bisa jadi pilihan politik kita berbeda, tapi ingat Gus Dur kita tetap sama, merah putih kita tetap sama. Sangat disayangkan kalau kita berada di negeri orang lain, kita musuhan hanya gara-gara beda pilihan presiden. Kan begitu. Kowe arep ngeyel dukung Jokowi kaya ngopo? Jokowi dadi presiden, bojomu mati, sing layat yo kancamu ora Jokowi. Kowe dukung Prabowo kaya ngopo? Bojomu loro, sing tilik ning rumah sakit tanggomu ora Prabowo. Nggih napa mboten Bu? Kenapa kita kemudian silaturahminya pecah hanya gara-gara pilihan presiden? Nyoblos ning TPS itu kan kurang ajar Pak. Dandane sak jam, nyoblosnya semenit. Mending ning omah karo bojone, dandane nyoblok nyuwun sewu, nyopote baju semenit, nyoblosnya sak jam kan lumayan ya. Saya kalau di Indonesia pusing Pak. Kalau saya pengajian dari Jogja ke Madiun ke Ponorogo itu, lewat jalan itu ya Allah, orang nandur wit pelem tukule gambar caleg gitu. Nandur rambutan tukule gambar caleg. Sanggon-gon gambar caleg di mana-mana. Bahkan setan, demit, iblis, jin itu nggak mau tinggal di pepohonan. Gumun delok gambare caleg. Cangkeme merenges ramingkem-mingkem. Maka sebagai penutup saya kasih tahu dalil tentang kerukunan. Ada nabi namanya Nabi Musa. Nabi Musa ini pernah umatnya dilanda kekeringan bertahun-tahun sampai kemarau panjang, sampai banyak yang meninggal dunia. Akhirnya apa? Umatnya diajak sholat istisqa. Sholat istisqa 3 kali tetap gak turun hujan. Akhirnya Nabi Musa matur sama Allah, Tuhan, saya sudah sholat istisqa, kenapa engkau tidak menurunkan air hujan? Apa jawaban Allah? Musa, aku tidak akan menurunkan air hujan kepada kalian. Kenapa? Karena ada umatmu yang berselisih
ada umatmu yang bermusuhan, ada umatmu yang tidak bisa rukun. Selama umatmu tidak bisa rukun, saya tidak akan menurunkan air hujan. Akhirnya Nabi Musa takon, Tuhan, siapa di antara umatku yang tidak mau rukun? Katakan sama saya. Apa jawaban Allah? Musa, aku tidak akan mungkin memberitahu kamu. Mosok Gusti Allah kok ngerasani mus gitu. Akhirnya apa? Umatnya Nabi Musa dikumpulkan, diajak rukun, diajak akur, diajak saling toleransi antara satu dan yang lainnya. Allah langsung menurunkan air hujan. Maka kemarin saya diundang pengajian sama Menko Polhukam Pak Wiranto. Saya bilang, selama bangsa Indonesia ini saling caci menyaki, lihat saja musibah pasti datang. Maka jangan heran kalau kemudian di bangsa kita hari ini banyak musibah. Kenapa? Karena kita nggak bisa rukun. Maka kalau Anda yang ada di negara perantauan seperti ini nggak bisa rukun, hati-hati dengan musibahnya Allah. Allah nggak senang dengan orang yang tidak bisa rukun. Santai saja, Pak. Slow kata Via Valen. Oposisi ini masalah itu. Kadang-kadang begini, dengan orang yang beragama lain kita bisa akur, tapi kalau wong Islam dewe malah kita nggak bisa akur, malah cakar-cakaran, kayak rebutan nopo. Maka Rasulullah mengatakan layat khurunal jannata hatta tu'minu wala tu'minuna hatta tahabu. Sekali-kali kamu tidak akan masuk surga, la tadkhulunal jannah, kamu tidak akan masuk surga orang-orang yang tidak beriman dan tidak bisa dikatakan beriman sehingga mempunyai rasa cinta dan kasih sayang. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita bangsa Indonesia semuanya. Amin Allahumma amin. Usara nomor loro nomor siji terserah. Kita minta sama Allah, berserah diri kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia sehingga menjadikan bangsa Indonesia yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saya pernah cerita ini yang saya ceritakan di depan Gus Dur. Setelah ini kita sholawatan. Tajak sholawatan, men kita kaya ning Indonesia. Jadi saya bilang sama Gus Dur, Gus, apa le? Ono kiai senangnya berburu. Setelah Jumatan dia lari ke hutan bawa senapan, ketemu macan Pak, ditembak, duar, ternyata macannya kebal Pak. Lah cara banser barangkali bal nguntal gotri gitu. Begitu kebal, pelurunya habis, gantian kiai dikejar sama macan. Kiainya lari ketemu jurang, pilihannya cuma dua, bablas nyemplung jurang, balik dipangan macan. Akhirnya kiainya ingat, oh bangsa Indonesia banyak tawakal, saya juga harus banyak tawakal. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Matanya ditutup, tangannya diangkat, dia berdoa, ya Allah, bila saya harus mati dimakan harimau, tolong matikan aku dalam keadaan husnul khotimah. Begitu matanya dibuka, ternyata harimaunya nggak makan Pak Kiai, malah kakinya yang dua depan diangkat. Kiainya tanya sama macan, macan kenapa kamu nggak makan saya? Apa jawaban macan? Yang sabar Pak Kiai, saya juga sedang berdoa. Itu. Akhirnya kiainya penasaran, macan kamu doa apa? Allahumma barik lana. Dongo nguntal kiai. Enggak ibu-ibu Pak, selawatan men kaya ning Indonesia ya. Sing banter moga-moga hajate kabul kabeh. Amin. Saya ajak dua solawat. Yang pertama solawate wong NU. Solawate wong NU. Nanti yang kedua solawat munajat. Kita minta sama Allah supaya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang solawate wong NU bahasa Jawa karena banyak yang Jawa. Shallu ala Nabi Muhammad. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wajan Quran najan sakalimah. Lamun ora dikirimi banjur bali brebes miling bali nang kuburan mangku tangan tetangisan sholli wasallim da sholli wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi man
sekali lagi yang kenceng. Sholli Allah Allah sholli wal ali wal ashabi man wal ali wal ashab kebaco temenan ger anak turunku kowe ora wirang padha mangan tinggalanku lamun aku bisa bali ning alam donya bakal taring kesi donyaku sing isih ana sholli sholli wal ali wal ashabi man wal ali wal ashab sallu ala Nabi Muhammad. Dawuh dari guru saya Habib Lutfi, di masa-masa seperti ini perbanyaklah membaca sholawat, karena ibadah yang paling gampang diterima oleh Allah itu adalah sholawat. Sampai dalam hadis qudsi Allah mengatakan, ya Muhammad man dzakaraka faqad dzakarani, wahai Muhammad barang siapa mengingatmu berarti dia mengingatku. Maka tidak akan pernah ditolak sebuah permintaan dan doa manakala dimulai dengan membaca sholawat. Ibu-ibu punya anak nakal tidur pegang kepalanya di Fatihah di sholawati. Mudah-mudahan anakku soleh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad al-Fatihah, mandi. Bapak juga gitu, duwe bojo cangkeme cerewet gampang, turu cekel cangkeme. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Moga-moga bojoku cangkeme ra cerewet, al-Fatihah, mandi. Di Fatihah masih cerewet gampang, tambahi Yasin dan tahlilnya. Modar-modaro wisan. Ya Bu, tangannya diangkat, saya ajak munajat sholawat hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hasbi rabbi untuk Indonesia. Semuanya berdiri yuk. Sallu ala Nabi Muhammad. Hasbi rabbi hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad yang lebih khusyuk.
Hasbi Rabbi ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha Hasbi Rabbi terakhir yang khusyuk Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Allah inni atawassalu ilaika ya Allah bijahi sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rabb, kami semua yang berkumpul di tempat ini malam hari ini ya Allah bertawassul kepadamu dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah pertemuan ini pertemuan yang menyenangkan bagi kami ya Allah. Jadikanlah pertemuan ini pertemuan yang Kau ridhoi ya Allah. Jadikanlah pertemuan ini pertemuan yang mendapatkan berkah darimu ya Allah. Jadikanlah pertemuan ini senantiasa Engkau kawal dengan rahman dan rahimmu ya Allah. Perkenankanlah malam hari ini ya Allah, hamba-hambamu berkumpul kepadamu dengan menengadahkan kedua tangan kami ya Allah, mengkhusukkan hati dan pikiran kami ya Allah untuk bermunajat kepadamu ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah, ampuni kesalahan kami ya Allah, ampuni kemaksiatan kami ya Allah, ampuni kekhilafan kami ya Allah, ampuni para pemimpin-pemimpin kami ya Allah, ampuni kedua orang tua kami ya Allah, selamatkanlah kami ya Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Ya Allah ya Rabb, di acara yang baik ini ya Allah, jadikanlah kami ya Allah sebagai momentum persatuan di antara kami ya Allah. Tidak ada suudzon antara satu dan yang lainnya ya Allah. Senantiasa hormat dan menghormati antara satu dan yang lainnya ya Allah. Karena itu yang diajarkan oleh guru-guru kami ya Allah. Karena itu yang diajarkan oleh kiai-kiai kami ya Allah. Wabil khusus kami berdoa untuk bangsa yang kami cintai ya Allah, Negara Kesatuan Republik Indonesia ya Allah. Jadikanlah kami bangsa yang rukun, jadikanlah kami bangsa yang aman, jadikanlah kami bangsa yang damai, jadikanlah kami bangsa yang toleran, jadikanlah kami bangsa yang saling menghormati antara satu anak bangsa dengan yang lainnya ya Allah, sehingga menjadikan bangsa kami baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah ya Rabb, tahun politik ini ya Allah, tidak ada di antara kami yang bermusuhan ya Allah, tidak ada di antara kami yang saling mencela ya Allah, tidak ada di antara kami yang saling hasud dan iri dengki ya Allah, semata-mata karena kami mengharap ridho-Mu yang mulia ya Allah. Berikan kepada bangsa kami kebaikan di dunia ini ya Allah, berikan kepada kami semua yang hadir kebaikan ya Allah, baik kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Allahumma ya Allah, ikhtim lana ya Allah biqauli la ilaha illallah la ilaha illallah bersama la ilaha
La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Wakhtim lana minka bil khair wa ya khairun nasirina bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu bapak, saya ajak siiran Gus Dur 2 bait untuk mengenang Gus Dur untuk Indonesia. Uripe ayem rumangsa aman dununge rasa tandha yen iman sabar narima najan pas-pasan kabeh tinakdir saking pangeran kabeh saking pangeran ya Rasulullah. Ya Rabbi Asam Abatayyaji Ratal Alamin Ya Uhailal Judi wal Karami Ya Uhailal Judi wal lamun palastra ing pungkasane ora kesasar rolan sukmane den kadang Allah swarga mayite uga ulese ya Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.